Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nadifa Nastion dari kelas MIPA E, absen 24, akan menjelaskan tentang kordata, khususnya tentang ciri umum, bentuk tubuh dan ukuran, serta cara bereproduksinya. Ciri umum kordata yang pertama adalah dia berbentuk simetri bilateral. Yang kedua, nama kordata itu berasal dari struktur notokorda. Notokorda itu sendiri adalah batang yang fleksibel dan longitudinal yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf dan berfungsi sebagai penguat. Pada hewan vertebrata, notokorda ini nantinya akan tumbuh jadi tulang belakang. Sedangkan pada invertebrata, notokorda akan bertahan sampai dewasa. Jadi hewan invertebrata sampai dewasa pun nggak akan punya tulang belakang. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tali saraf dorsal berlubang yang terletak di punggungnya atau dorsal. Lalu dia memiliki celah faring, itu di sini. Lalu ada ekor pasca anus yang berotot, dan alat pernafasannya itu bisa insang, bisa paru-paru. Ini lebih jelas. Lalu kordata dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama akrania. Akrania itu tidak bertengkorak, yaitu dari urokordata dan cephalokordata. Lalu ada craniata, yaitu hewan yang memiliki tengkorak. Anggotanya itu vertebrata. Urokordata. Urokordata disebut juga tunicata. Urokordata itu berbentuk seperti kantong kecil. Dia hidup di laut dan sesil atau menempel pada batuan atau kapal. Urokordata hidup berkoloni atau sebagai plankton. Urokordata itu hermaprodit. Ovarium dan testis masih bersama-sama terletak di sebelah kiri dan kanan dalam tubuh. Urokordata itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Acidiacea, Thalassaea, dan Larvaceae. Yang pertama Acidiacea. Acidiacea biasa disebut penyemprot laut atau sea squirt jika air surut dan mereka muncul di atas permukaan pantai. Mereka mempunyai kebiasaan mengerutkan kantungnya dan menyemburkan air. Ukuran tubuhnya itu kayak kantong ukuran kecil. Contoh Acidiacea itu Acidia mammaliata. Ini contoh gambar dari Acidiacea. Yang kedua, Thalassaea. Tubuh Thalassaea transparan, jadi organ dalam Thalassaea itu tampak jelas. Sifon air masuk dan sifon air keluar terletak pada ujung berlainan. Jadi kalau di sini sifon air masuk, di sini sifon air keluarnya. Tubuh Thalassaea berbentuk seperti gentong. Contoh dari Thalassaea adalah Pyrosoma atlanticum. Ini gambarnya. Yang terakhir adalah saat Thalassaea berkoloni. Panjangnya bisa sampai 2 meter. Larvaceae. Larvaceae tidak pernah berkembang lebih dari bentuk cebong. Larvaceae berkembang biak secara seksual langsung dari bentuk larva, atau istilahnya pedogenesis. Larvaceae ini hermafrodit. Hewan ini kepalanya ditutup dengan lendir untuk menangkap mangsanya, yaitu berupa plankton. Ukuran Larvaceae sekitar 200 mikrometer sampai 2 mm. Contohnya adalah Oikopleura. Yaitu urokordata, ada cephalokordata. Cephalokordata hidup di dalam pasir pantai. Cuma kepalanya aja yang muncul di permukaan. Bentuknya mirip ikan kecil,
4 cm sampai 8 cm. Bentuknya itu pipih lateral. Warnanya merah muda dan transparan. Jadi organ-organ dalamnya kelihatan. Tubuh dilapisi epidermis tanpa kutikula. Ini gambar dari cephalocordata. Contoh dari cephalocordata itu Amphioxus atau Branchiostoma. Ini gambar dari Branchiostoma. Contoh lainnya itu Asimetron dan Epigonictis. Setelah itu kelompok vertebrata atau yang bertulang belakang. Ciri-ciri vertebrata antara lain adalah notochorda digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang. Lalu vertebrata memiliki tengkorak yang berisi otak. Vertebrata memiliki endoskeleton yang tersusun dari tulang keras maupun tulang rawan. Vertebrata berbentuk simetri bilateral. Memiliki alat gerak, misalnya sirip, ekor, kaki, atau tangan yang tersusun dari otot dan tulang. Memiliki 2 pasang rahang. Peredaran darah tertutup, yaitu darahnya mengalir di dalam pembuluh darah. Darah mengandung hemoglobin yang terdapat pada sel-sel darah merah. Pencernaan vertebrata lengkap. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Alat pernapasan vertebrata, insang atau paru-paru. Alat ekskresinya menggunakan ginjal dan memiliki alat indera berupa sepasang mata dan sepasang telinga. Dibagi menjadi 5 kelas, yaitu pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ini adalah tabel perbedaan ciri-ciri dari tiap kelas pada vertebrata. Yang pertama ada pisces. Pisces hidup di air, memiliki penutup tubuh sisik, alat gerak sirip, dan alat pernafasan insang. Memiliki jumlah ruang jantung sebanyak 2, yaitu dari 1 serambi dan 1 ventrikel atau bilik. Bereproduksi dengan cara bertelur, dan suhu tubuhnya poikiloterm atau berdarah dingin. Yang kedua dari kelas amfibia, hidup di darat dan air. Memiliki penutup tubuh kulit licin dan basah, memiliki alat gerak 2 pasang kaki, dan alat pernafasan paru-paru dan insang. Memiliki 3 ruang jantung, 1 atrium dan 2 ventrikel. Bereproduksi dengan cara bertelur, suhu tubuhnya poikiloterm. Dia hidup di darat, menutup tubuhnya sisik atau kulit kering, alat gerak 2 pasang kaki, alat pernafasan paru-paru, memiliki 4 ruang jantung, terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel, bereproduksi dengan cara bertelur, dan suhu tubuhnya poikiloterm. Lalu ada aves atau burung, hidup di darat, penutup tubuhnya bulu, geraknya sepasang sayap dan sepasang kaki, alat pernafasannya paru-paru dan kantong udara, 4 ruang jantung, 2 atrium dan 2 ventrikel, reproduksi dengan cara bertelur, dan suhu tubuhnya homoiloterm atau berdarah panas. Lalu yang terakhir mamalia yang hidup di darat, dan ada juga yang di air. Penutup tubuhnya rambut, alat geraknya kaki dan tangan, alat pernafasannya paru-paru, jumlah ruang jantungnya ada 4, bereproduksi dengan cara melahirkan, dan suhu tubuhnya homoiloterm. Dan cara reproduksi dari hewan-hewan Chordata. Yang pertama, Urochordata itu bereproduksi dengan hermaprodit. Ovarium dan testis terletak pada sebelah kanan dan kiri dalam tubuh. Kemudian reproduksi Cephalochordata itu gonocoris
telur dibuahi di luar tubuh atau eksternal. Reproduksi vertebrata yang pertama pada Pisces, umumnya ovipar, namun ada juga yang ovovivipar dan vivipar. Amfibia juga sama, umumnya ovipar, tapi ada yang ovovivipar dan vivipar. Lalu reptilia ada ovipar dan ovovivipar, aves hanya ovipar, dan mamalia semuanya vivipar, kecuali pada hewan monotremata, yaitu dengan ovipar. Contohnya hewan marsupialia. The platypus and echidna are the only two survivors of a group of mammals called the monotremes. The most extraordinary feature of all is one that no other modern mammal has retained. They lay eggs. This echidna egg is tiny, only about the size of a marble. The hatching process itself has only rarely been captured on film. Are newly hatched platypus young, filmed in their mother's burrow. They're only about the size of jelly beans. The early mammals must have laid eggs in the same way, and they inherited this trait out of yolk, so their young hatch in a far less developed state. They need a lot more nourishment if they're going to grow and survive. Sekian presentasi saya tentang ciri umum untuk tubuh dan reproduksi chordata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.